Sepertinya ini mau mengikuti jejak kesuksesan Pak Syarif Hasan, wali kota kita ini. Dari Palembang ke Jambi, jadi pengusaha, pegang partai politik, akhirnya jadi wali kota. Mungkin seperti itu nanti. Ada nama Budi, ada nama Yun Ilman, ada nama Joni Ismet, itulah partai Golkar, ada Farid, gitu kan. Itu sejauh mana sudah diperbincangkan di DPD 1? Saudara, hari ini tanggal 14 Juni tahun 2022, di mana tahapan pemilu 2024 sudah dimulai hari ini. Bersama saya saat ini seorang tokoh muda Jambi yang saat ini sedang menggeliat baik di percaturan dunia usaha, olahraga, bahkan di partai politik. Usianya masih muda, baru sekitar 40-an tahun, tetapi segala aktivitasnya sudah menjadi sorotan masyarakat kota Jambi. Tentunya sorotan dalam hal yang positif. Beliau selain sebagai pengusaha sukses, juga sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi, dan sekarang juga masih menjadi Ketua Partai Politik, yakni Partai Golkar Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya panggil Budi ya. Ya, siap. Supaya lebih enak nih, lebih enjoy. Kan katanya tokoh milenial sih. Iya. Budi Setiawan. Siap. Sehat, apa kabar? Aman ya? Aman, alhamdulillah. Sibuk luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ya, beliau ini adalah tokoh muda yang saat ini memang sedang sangat sibuk sekali. Selain sebagai pengusaha, dia menjalankan usahanya juga sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi, Ya. dan juga sebagai Ketua Partai Golkar Kota Jambi. Siap, betul. Sebelum kita bicara politik ini, apa targetnya pada pemilu 2024 nanti? Apakah itu mau calon legislatif, mau calon wali kota? Ya, kita bicara tentang Budi dulu. Ya, siap. Sebagai pengusaha muda ini, Ya. karena mungkin kawan-kawan milenial sini perlu juga tahu informasinya. Nah, mungkin bisa diceritakan usahanya apa sekarang, bagaimana bisa meraih sukses. Siap. Oke, Terima silakan. kasih banyak Bang Dari, makasih. Bicara Budi kecil, saya dilahirkan dari keluarga yang mungkin ya sangat-sangat sederhana, Bang Dari. Yang keluarga dulu kalau makan telur itu dibagi 6 gitu kan. Orang tua saya Adik-beradik 6 orang. 6 orang. Saya ayah di bidang kesehatan juga di Akagani. Waktu itu kalau tentara ini kan memang ya anak kolong lah. Iya. Kolong, Tapi ya, dididik disiplinnya kuat. alhamdulillah. Jadi kalau orang tua saya memang mengajarkan saya orang yang memang harus sederhana. Belajar dari situ, saya Bang Dori usia tamat sekolah SMA, saya sempat memang bekerja yang memang di bidang marketing, itu jualan lah, dan pada usia 21 perusahaan itu ya. Usia 21 tahun saya sudah mulai buka usaha, Bang Dori. Jadi untuk usaha sendiri memang cita-cita saya memang dari dulu pengen jadi seorang pengusaha. Usaha yang saya geluti itu di bidang alat-alat kedokteran, Bang Dori, yang mana memang dari nol, Bang. Memang yang dari nggak ada modal. Modal saya kemarin cuma kejujuran, terus berani, dan memang benar-benar dari niat saya pengen menjadi seorang pengusaha. Tekad yang kuat itu yang mengantarkan. Jadi Bidang alkes ini ya, alat-alat kesehatan ya. Kesehatan berawal dari Sumatera Selatan ke Jambi, Pekanbaru. Waktu itu cuma 3 provinsi yang saya jalani, dan alhamdulillah memang lama kelamaan memang saya memang ke Jambi ini. Tahun berapa mulai ke Jambi itu? Kalau tahun ke Jambi ini 2004 sudah mulai ke Jambi, tapi bolak-balik Palembang Jambi waktu itu. Ketemu jodohnya di Jambi juga? Di Palembang. Oh, di Palembang. Istri saya seorang orang Palembang yang berdarah Jawa. Jadi beliau melihat Jambi ya sangat nyaman, sangat aman, tentram waktu itu, dan alhamdulillah beliau mau pindah ke Jambi tahun
2008 waktu itu, dan usaha saya ini memang sudah berjalan dari usia saya 21, tapi memang 21 itu saya baru belajar lah, dan baru membuka usaha, buka perusahaan itu tahun 2004. Iya. Namanya perusahaan sipil Apindo Medical One, yang memang di bidang alat-alat kedokteran. Sampai sekarang, alhamdulillah mulai dari Palembang, Jambi, terus Pekanbaru, dan sampai sekarang sudah hampir keliling ya, 16 provinsi, alhamdulillah. Dan banyak karyawan-karyawan yang sudah ada di Jakarta, itu banyak orang Jambi, saya bantu. Di Pekanbaru pun saya rekrut orang Jambi, ditempatkan di Pekanbaru. Begitu juga di Palembang, orang Jambi ditempatkan di Pekanbaru. Nah itu ya, ini mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi buat pemerintah provinsi dalam hal pengangguran waktu itu. Dan usaha saya memang dari awalnya itu memang saya sendiri yang berjalan melalui buka faktur sendiri, nganter barang sendiri, promosi sendiri waktu itu, dan memang kerja keras lah ya. Kerja keras, dan memang kalau dibilang waktu kumpul saya waktu muda itu memang nggak ada. Waktu dilihat orang sekarang memang enak, tapi kita menjalani selama menuju 5 tahun ke depan itu memang agak sulit. Karena usaha ini seperti tanaman. Kalau tanaman ini, kalau kata orang baru setahun usaha, itu belum ada apa-apa. Kalau sama kita menanam karet, kalau setahun digoyang orang, dicabut orang, harus dijaga, dirawat, dipupuk segala macam. Jadi memang kalau sudah 5 tahun, tanaman karet itu kalau udah 5 tahun melalui itu kan sudah kuat, digoyang, mau diterjang, mau di apapun kuat, mereka akarnya pun sudah kuat. Nah, itu kan sudah bisa menghasilkan. Nah, kalau memang mau menghasilkan banyak, ya dipelihara, dipupuk, gitu. Begitu juga usaha. Kalau memang mau besar, ya memang harus fokus. Dan alhamdulillah filosofinya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah 20 tahun saya sudah usaha, sudah dibantu sebanyak 69 orang lah di seluruh sampai sekarang Indonesia ini. Udah banyak ya. Inilah usaha saya, memang banyak di bidang alat-alat kedokteran di ruang operasi. Jadi masyarakat atau pasien yang banyak ke rumah sakit atau ke operasi, itu banyak produk saya yang dipakai. Sepertinya ini mau mengikuti jejak kesuksesan Pak Syarif Hasan, wali kota kita ini. Dari Palembang ke Jambi jadi pengusaha, pegang partai politik, akhirnya jadi wali kota. Mungkin seperti itu nanti. Enggak, kalau saya alhamdulillah Bang Dodi, memang dulu ayah pernah juga di Jambi, pindah Palembang, tapi yang memang Jambi ini bukannya daerah atau wilayah baru bagi saya, karena Jambi ini saya sudah dulu pernah tinggal di Jambi waktu kecil, pernah pindah di Palembang. Artinya Jambi bukan sesuatu yang asing lagi. Bukan. Dengan hasil kerja keras tadi, saat ini ya alhamdulillah sudah sukses sebagai pengusaha. Insya Allah. Udah jalan. Bisa menggaji puluhan, bahkan mungkin hampir 100-an karyawan ya. Dan itu anak-anak Jambi. Oke, nah itu bisnis artinya perlu fokus tadi, perlu ditekuni secara serius. Waktu juga harus banyak ke sana. Kok tiba-tiba mau jadi ketua KONI juga? Nah ini di mana ceritanya, tertariknya ini? Sebelum kita bicara prestasi KONI semenjak Budi menjadi ketuanya. Jadi tahun 2013, 2012 itu usaha saya ini sepertinya sudah bisa ditinggal, karena sudah jalan ya. Sistem sudah bisa berjalan, dan saya juga rasanya tuh hampa, nggak ada teman gitu kan. Saya pengen berorganisasi untuk mencari teman, untuk mencari sahabat, keluarga, dan saya pengen sambil membentuk jaringan, memberikan manfaat lah, manfaat untuk Kota Jambi. Waktu itu awalnya saya menjadi ketua Himpunan Pengusaha Muda di Jambi waktu itu di tahun 2016, dan alhamdulillah saya bergabung di HIPMI menjadi ketua ya HIPMI sampai sekarang. Ya berebut-rebutan sudah menjadi ketua. Dulu HIPMI di kota ya mungkin dianggap ya jalan di tempat. Tapi alhamdulillah saya di HIPMI banyak yang sudah kami lakukan, terobosan-terobosan, salah satunya yang memberikan bantuan-bantuan ke UMKM, memberi bantuan pelatihan-pelatihan. Jadi ya alhamdulillah itulah bentuk fokus saya, kerja saya untuk organisasi yang saya pegang waktu itu. Iya. Setelah di HIPMI,
karena saya melihat dan cinta dengan olahraga, banyak kegiatan-kegiatan olahraga waktu itu ya sempat saya banyak support juga, dan lama-kelamaan ya jadi semakin senang dengan olahraga. Waktu itu masuk ke pengurusan KONI Provinsi Jambi tahun 2016-2020 waktu itu di zaman Bang Bunda dari 1 tahun kemudian 2017 KONI Kota ya ada pergantian masa bakti habis, saya lalu akhirnya mendapat amanah menjadi ketua KONI Kota. Setelah berjalan di KONI Kota 2020 saya naik kelas di KONI Provinsi Jambi dan dihadapkan dengan PON Papua 2021 kemarin. Ini prestasi juga buat masyarakat Jambi, bahwa waktu itu kita bawa atlet yang mungkin dibilang paling sedikit untuk PON Papua, tapi kami membawa prestasi yang sangat luar biasa. Dan catatan kita bahwa kita naik 5 peringkat dibanding PON sebelumnya, bukan PON ini PON sebelumnya berarti kan memang waktu itu ada peringkat 23, terus ada peringkat 24. Nah, kita naik peringkat jadi 17 dan peringkat ke-17. Ini raihan yang sangat luar biasa karena kita di atas ada provinsi yang sudah pernah melaksanakan tuan rumah PON. Ini menjadi kebanggaan kita, padahal Jambi belum pernah PON, tapi kita di atas prestasinya di PON di PON Papua kemarin. Dan ini memang karena memang yang atlet-atlet yang sebelumnya ini kebanyakan memang bagian atlet-atlet kota yang memang sudah mengenal saya, hubungan emosional yang sangat dekat. Jadi ya saya setiap hari turun memonitoring, memantau, memberikan semangat kepada adik-adik atlet waktu itu untuk menuju PON Papua, dan hasilnya sangat-sangat membanggakan buat masyarakat Jambi. Terakhir setelah PON Papua ada atlet-atlet kita prestasi di PON Papua itu mengikuti seleksi Platnas. Dan alhamdulillah ada 8 atlet kita yang terbaik dari kota Jambi ini, dari Jambi, Provinsi Jambi, 8 orang itu ikut SEA Games 2021, tapi dilaksanakan 2022 di Vietnam. Dan ini kita termasuk provinsi paling sedikit juga, 8 orang yang direkrut ikut Vietnam. Tapi kita provinsi yang paling banyak memberikan medali buat Indonesia. Itu sangat luar biasa, dan saya bangga menjadi bagian olahraga di Provinsi Jambi. Dan saya juga bangga untuk masyarakat Jambi yang sangat antusias Bang Dori untuk olahraga. Kalau kita lihat Bang Dori, di GOR itu banyak ibu-ibu, orang tua mengantarkan anaknya untuk ikut-ikut latihan. Nah, ini bentuk masyarakat Jambi sudah tumbuh benih-benih cinta mereka untuk olahraga Provinsi Jambi. Apalagi setelah pandemi ini kan, semangat kembali lagi. Dan untuk olahraga sendiri Bang Dori, bahwa saya sampaikan untuk masa depan, kalau kita menjadi atlet prestasi, saya rasa sangat-sangat cerah, sangat-sangat ya baik lah. Contoh, banyak atlet-atlet prestasi kita yang sudah bisa diterima di kepolisian. Waktu itu Bapak Kapolri melalui Kapolda meminta KONI menyiapkan atlet terbaiknya 22 orang. Dan alhamdulillah kita ajukan 22 orang itu, 22 orangnya itu semuanya masuk Bang Dori. Atlet-atlet prestasi melalui jalur prestasi gitu. Masuk polisi semua. Dan alhamdulillah sudah pulang. Dan kemarin di PON waktu itu ada PON Jabar juga, atlet kita terbaik itu langsung diterima dari TNI, polisi. Sudah mulai pendidikan sekarang? Sudah selesai. Ada yang sudah selesai, ada yang masih gelombang 2 nya ada pendidikan. Yang sudah selesai itu ada yang di Polda Jambi, ada atlet-atlet terbaik kita. Jadi ini sebagai contoh lah untuk adik-adik kita yang ingin menjadi atlet prestasi, bahwa untuk masa depan memberikan ruang untuk itu bagi mereka yang berprestasi. Kemarin waktu PON Papua banyak atlet kota yang memperkuat PON Papua yang prestasi. Langsung Bapak Wali Kota Jambi menanyakan pada atlet itu mau kerjanya di mana.
Tapi memang ya tenaga honor gitu, Iya. karena memang pemerintah kota provinsi kan tidak bisa Iya. membuat menjadi ASN karena ini kan kebijakan pusat. Tapi Pak Wali mereka langsung dapat kerja milih. Mau ada yang guru, pengen jadi guru, langsung masuk guru. Jadi per Januari kemarin sudah bekerja. Ada beberapa orang ya sudah bekerja. Itu bentuk apresiasi pemerintah kota. Begitu juga provinsi. Sama. Jadi saya rasa tidak ada lagi bilang jadi atlet itu susah, tidak ada. Yang jadi susah nih ada Bang Dori, jangan nanti ada informasi bahwa atlet terbaik, atlet prestasi meraih medali gitu kan, tahu-tahu nggak dapat kerja. Ada. Waktu PON Papua kemarin, Bang Dori, kita melihat sendiri atlet Jambi memperkuat provinsi lain di PON Papua. Ketemu dengan provinsi lain. Padahal orang tuanya memang seorang atlet dan sudah diberikan pekerjaan di Jambi misalkan, di Jambi. Nah itu akan kembali ke Jambi, mungkin tidak dipakai lagi di provinsi lain. Mereka datang ke Jambi terus nggak ada kerja. Nah itu yang kadang-kadang dibuat, padahal mereka tidak loyal gitu kan. Saya pastikan kalau atlet-atlet yang loyal dengan Jambi ataupun daerah mereka pasti akan cerah, akan baik lah, masa depannya akan baik. Itu baru pekerjaan, belum lagi bonus-bonus yang diberikan pemerintah provinsi kepada atlet. Dan bonus ini boleh dicek di Google bahwa Jambi salah satu provinsi yang banyak memberikan memberikan bonus untuk. Dan itu sudah disampaikan. Sudah diberikan malahan diberikan. Ada atlet kita yang meraih 2 medali emas, 1 perak, lumayan, kan jadi 750 juta. Jadi cerita bisnis sudah, cerita KONI sudah, sekarang partai. Ini multi talent semuanya ini, pebisnis ya, pengusaha, olahragawan juga, ketua KONI ya, berhadapan dengan para atlet, lalu juga sekarang berhadapan dengan para politisi. Jadi ketua Golkar Kota, sejak kapan kemarin ini? Ya alhamdulillah pasca SK saya ditandatangani itu di bulan Oktober 2021, berarti 2021, masa bakti 2021 sampai 2026. Dan saya sudah mulai bekerja, teman-teman sudah mulai bekerja juga dalam menyiapkan Pileg 2024 karena memang sudah ada tahapan-tahapan pemilihan. Tahapan sudah mulai ini. Ya, tahapan malam ini pun ada Zoom meeting dengan KPU Kota untuk tahapan tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga saya untuk Golkar, bisa bermanfaat. Mudah-mudahan dengan tangan dingin dari KONI tadi menular ke Golkar Kota. Karena saat ini posisi Golkar di kota kan tidak baik-baik amat ya. Posisinya berapa kursi sekarang di kota? Hanya 4 ya. Tapi unsur wakil ketua dapat ya? Dapat ada enggak dapat. Enggak dapat ya? Kita banyak di AKD, komisi 1 kita ketua, komisi 3 kita ketua, komisi 2 sekretaris. Jadi alhamdulillah lah kita sedikit. Tentu ada ingin perubahan kan di 2024. Nah ini targetnya gimana ini? 2024 targetnya berapa kursi di kota? Jadi kalau untuk bicara target, saya sekarang lagi berkunjung ke senior-senior Golkar yang ada di Kota Jambi, meminta masukan mereka, dan respon senior-senior Golkar yang memang suhu-suhu kami, sangat-sangat bangga mereka kita kunjungin, dan mereka juga kembali mencintai olahraga, mencintai partainya Golkar gitu kan. Jadi ya kita pengen memang sekarang berjalan ke door to door lah ke senior kami untuk meminta ilmu politik lah agar Golkar Kota Jambi ke depan menjadi pimpinan di DPRD Kota Jambi. Kita meskipun itu tantangan juga sangat besar. Ya, ada PDI di sana ya, ada Gerindra yang sudah ini. Nah, Nasdem juga sudah punya target yang sama. Nah, ini langkah persiapannya seperti apa ini? Jadi sekarang kita sudah menyiapkan
caleg-caleg. Kan semua targetnya harus menang nih di kota. Betul. Targetnya juga mau jadi ketua gitu. Pasti. Nah ini Golkar apa Yang nih jelas strateginya? Pak Bang Dori, per Maret kemarin kita sudah membuka seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya Kota Jambi, kader Golkar untuk ikut legislatif tahun 2024, dan kita sudah membuka dan alhamdulillah memang banyak minat masyarakat Kota Jambi ini terhadap Golkar. Itu dibuktikan dengan ada mungkin 9 dapilnya, mestinya ada 9, kita sudah 18 orang, jadi tinggal memilih. Dan kami akan selalu memonitoring dan ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh caleg-caleg yang dari Partai Golkar. Saya rasa untuk target, kalau saya sendiri karena memang saya sudah biasa memberi atau menyiapkan target-target, dan ya mudah-mudahan ya, kita juga sudah punya strateginya untuk bagaimana Partai Golkar Kota Jambi ini bisa menjadi pimpinan di DPR Kota Jambi. Dan saya yakin tahun 2024 Golkar akan menang di Kota. Boleh tahu bocorannya sedikit apa strateginya? Yang jelas Partai Golkar Kota Jambi sudah membuka rekrutmen untuk masyarakat Kota Jambi caleg, dan di situ nanti kita akan menseleksi. Ada syarat-syarat khusus barangkali untuk caleg agar mereka menang ini? Ya, yang jelas kan kita tahu bahwa Partai Golkar ini kan partai yang sangat lama, terbuka, partai-partai yang memang mungkin dibilang demokrasi lah di Indonesia ini, dan aturan-aturan itu yang sudah memang kita mengikuti ADRT-nya Partai Golkar gitu kan. Jadi saya rasa tingkat kepercayaan masyarakat Kota Jambi, kader-kader Golkar Kota Jambi ini akan kembali di masa kepemimpinan ya mungkin saya sekarang ini, karena kan saya memang buat Partai Golkar ini ya bagaimana bisa menjadi kekeluargaan, menjadi suatu yang memang ketawa-ketawa gitu kan, memang tidak serem gitu kan. Jadi harapan saya ke depan ya dengan pengurusan saya akan yang sudah ada sekarang ini ya Partai Golkar ini bisa, teman-teman pengurus bisa mengajak kembali kader-kader Golkar yang memang terbuai yang kemana-mana kita bawa lah untuk masuk kembali ke Partai Golkar Kota Jambi. Oke. Nah ini tidak terlepas dari kesibukan Budi, balihonya dari mana-mana ini. Bahkan sudah pasang jargon. Apa jargonnya tuh? Kita bisa. Kita bisa. Artinya ini kan tidak terlepas dari kontestasi calon wali kota. Ini udah mulai bermunculan para kontestannya. Nah ini kita mau tanya langsung ini, benar deh nih, memang serius mau maju calon wali kota atau hanya sekedar promosi biasa? Yang jelas Bang Dori, supaya lebih populer gitu. Yang jelas yang pertama ini tugas saya untuk bagaimana Partai Golkar Kota Jambi di Pileg ini menang. Setelah itu ya insya Allah kalaupun memang masyarakat Kota Jambi yang mendukung, yang kemarin alhamdulillah malam minggu kemarin saya sebutkan ya banyak warga masyarakat di sekitar rumah saya itu datang ke rumah ya menanyakan langsung. Ya ada beritanya, malah diserbu rumah ketua DPD Golkar Kota katanya. Tanpa mereka konfirmasi langsung ya. Tanpa malah pikir demo apa gitu kan. Tapi alhamdulillah ini bentuk apresiasi masyarakat di sekitar saya, dukungan saya, mendoakan saya untuk selalu diberikan kesehatan, dan ya saya juga minta mendoakan agar saya bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Jambi. Dan untuk keinginan untuk menjadi pemimpin di Kota Jambi ini siapapun pasti mau. Tapi kan kita lihat dulu respon masyarakatnya seperti apa. Yang jelas Partai Golkar Kota Jambi menang, insya Allah kader terbaik
Golkar Kota Jambi siap maju menjadi wali kota Jambi. Oh gitu ya. Siap. Artinya memang niatnya sudah ada. Insya Allah. Iya. Dia belum ada kandidat lain ini yang sudah kita podcast buat jawabannya lebih tegas gitu kan. Saya akan maju calon wali kota, ini belum ada nih, wait and see semua. Oke, jawaban-jawaban yang masih standar. Iya. Nah, kita butuh ketegasan nih. Maju nomor 1 atau 2? Yang jelas, kalaupun peluang saya ada nomor 1, saya pasti ke nomor 1. Oh gitu. Jelas, karena kita Andai kata nanti memang kondisinya jadi berubah, cukup nomor 2. itulah, itu Tetap. dinamika politik. Iya, tetap katanya. Nomor 2 pun jadi gitu ya. Oh tidak. Oh, tidak. Kita lihatlah ke depan. Kita kan minta petunjuk dengan Allah Iya. Subhanahu Wa Taala Iya. juga, Bang. Menangkan partai dulu. Menangkan partai dulu, itu kita bisa bicara. Karena biasanya saya bicara keyakinan, Bang Dodi. Saya mengambil sesuatu organisasi itu bukannya aklamasi semua, mulai dari HIPMI, KONI Kota, mulai KONI Provinsi, Golkar itu ya saya berjuang semua, Bang Dodi. Tapi dari hati saya, kalau sudah hati saya pengen, hati saya memang mantep untuk niat baik saya membesarkan organisasi, insya Allah jalannya lancar. Artinya kan kenapa ini kita tanya, artinya persiapannya udah matang. Persiapan semuanya nih, persiapan lahir batin, ya kan, mental segala macam, pengalaman sudah ada, termasuk amunisi barangkali mungkin sudah siap gitu kan. Tinggal nanti situasinya seperti apa kan begitu. Allah kan yang memberikan petunjuk. Ya memang mungkin bagus, belum bagus buat saya. Baik buat orang, mungkin belum baik, bukan baik buat saya. Jadi saya masih mencari petunjuk dari Allah. Kalau memang saya bisa bermanfaat buat masyarakat Kota Jambi, ya saya siap lahir batin. Itu saja. Jadi kader Golkar kan di sini kan banyak ya, muda yang potensial. Banyak sekali. Ya ada kesibukan juga, baik itu di grup WhatsApp maupun di mana-mana gitu. Perbincangan di warung kopi, ada nama Budi, ada nama Yun Ilman, ada nama Joni Ismet, itulah partai Golkar, ada Farid, gitu kan. Itu sejauh mana sudah Jambi. diperbincangkan di DPD 1 oleh Kalau Pak untuk Ketua perbincangan kita? tidak ada perbincangan. Belum ada pembahasan. Belum ada pembahasan yang jelas. Bagi yang mau maju silakan bergerak sekarang, sosialisasi. Itulah kader Golkar. Itulah Golkar. Demokrasinya Golkar. Saya pribadi dan selaku ketua Partai Golkar Kota Jambi nanti akan menyaring kader-kader terbaik Partai Golkar, siapa yang layak untuk menjadi wali kota Jambi dari Partai Golkar Kota Jambi. Dari Pak Cendra belum ada pembahasan soal itu? Apa kira-kira? Belum. Secara pribadi barangkali ada lah ya. No comment. Itu yang jelas saya meminta kepada seluruh kader Partai Golkar untuk turun. Untuk turun, untuk menyapa masyarakat, untuk menginformasikan bahwa Partai Golkar Kota Jambi ini peduli dengan rakyat. Nanti elektabilitas siapapun yang tinggi, saya pribadi ataupun saya selaku ketua Golkar Kota akan mendukung dari kader Partai Golkar Kota Jambi. Kalau ada kader yang potensial tapi tidak punya amunisi, tidak punya modal. Kalau memang elektabilitas mereka tinggi, bisa dimodalin. Bukan masalah modal. Yang jelas kalau elektabilitas tinggi, Bang, ya kita mudah untuk memoles atau membantu mereka. Jadi tidak ada masalah. Pasti Partai Golkar akan bantu dan support apapun itu. Artinya fokus ke Cakadain ya, calon wali kota aja dulu ya. Fokus memenangkan Partai Golkar dan fokus Kota untuk Jambi. menjadi calon wali kota kan gitu. Kalau ini menang di pilkada di pileg nanti, otomatis ini akan mempengaruhi pilkada untuk 2024. Saya yakin. Intinya menangkan dulu partai. Menang dulu Partai Golkar. Insya Allah ya banyak berarti yang kesempatan kita. Ini sekarang kan baru 4. Masih jauh kalau untuk maju pilkada kan 9. Nggak mungkin Golkar ini mau jadi wali kota. 4. Orang 5. Mesti harus menang dulu. Nah, itu. Jadi masih lama, yang jelas saya siap lahir batin untuk selalu membesarkan Partai Golkar. Karena dari diri saya apapun yang saya pegang, saya akan berusaha membesarkan, membuat
organisasi itu atau khususnya Golkar Kota Jambi ini menjadi besar kembali seperti zaman-zaman kejayaan mereka. Mau tidak mau ya kita juga harus berandai ya, karena memang masanya itu kan belum sampai. Tapi seiring dengan tekad terkait dengan rencana Budi tadi, Budi melihat Kota Jambi ini seperti apa? Andai nanti menjadi wali kota, apa yang harus dilakukan lebih dahulu? Kota Jambi ini kalau kita lihat mungkin masyarakat sudah bisa menilai lah, dibanding dengan kepemimpinan sebelumnya ini sangat baik. Pembangunan, terus tata kota, banyak perubahan, banyak sekali perubahan. Ya kalau memang untuk berubah cepat ya memang kita kan anggaran kita kan memang dari sekian banyak itu apa yang paling mendesak atau yang paling penting harus segera dibenahi? Ya kalau kan semuanya sempurna ya. Ya. Yang paling pasti itu kayak memang kita lihat banjir yang banjir kan terkait juga dengan kerjaan provinsi. Ya. Barangkali mungkin itu ya yang perlu ada dikelirkan beberapa lagi. titik-titik punya provinsi, ada beberapa titik kota gitu kan. Jadi memang ini harus duduk bersama dulu bagaimana. Termasuk menekan angka pengangguran. Ya, pasti. Kalau pengangguran kalau kita lihat memang pasca Covid sekarang ini kan banyak pengangguran. Iya. Banyak ekonomi kita sudah sangat rendah. Jadi ya itu pun mungkin bukan karena kehendak pemerintah kota. Ini karena memang ada situasi dan kondisi musibah Covid kan jadinya ya penurunan atau kenaikan angka-angka kemiskinan misalnya ya mungkin tadi pengangguran tadi gitu kan. Jadi saya rasa ya ada beberapa hal yang memang segera misalnya menciptakan lapangan pekerjaan. Terus jadi baik Budi, terima kasih atas waktunya. Bicara udah panjang lebar, mulai dari bisnis, olahraga, partai sampai niatan dia untuk menjadi calon wali kota 2024. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan saya dengan anak muda yang sangat energik, ganteng dan imut. Dan tajir juga. Jadi kita doakan saja semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sukses dalam segala hal. Bila Anda suka dengan video ini silakan di-like dan subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. See you the next video. Subscribe.